Cek. Halo sobat nih, gas lagi dah jawaban. Yuk langsung aja gasken jawabannya. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zaufan dia dibawa menuju tempat di mana Long Su berada, dan di sini untuk Long Su ketika dia melihat Zaufan membuatnya pun cukup takjub. Karena saat ini dia melihat kalau ternyata Zaufan dia memiliki sesuatu yang sungguh luar biasa edan. Dia menyatukan tubuh fisik manusia dengan tubuh fisik Qilin, tubuh binatang suci. Bahkan saat ini Long Su dia juga menyadari kalau ternyata bukan cuma satu yang dimiliki oleh Zaufan, hingga membuat Long Su dia pun berpikir kalau sepertinya Zaufan ini adalah sosok yang telah ditakdirkan, sosok yang bisa mengubah sesuatu yang mustahil menjadi mungkin, dan dia adalah sosok penerus dari Kaisar Iblis 9 Neraka. Ucap dari Long Su yang tentunya mengejutkan juga bagi Yelin yang mendengarnya. Di sini Long Su dia pun mengatakan kepada Yelin kalau saat ini Zaufan dia sangat-sangat aneh, karena memang di dalam dantian yang ia miliki sungguh sangat berbeda dari sosok orang-orang biasa pada umumnya. Karena dulu dia pernah mendapatkan sebuah kabar kalau ada seseorang yang telah memiliki sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dapat menandingi apa yang dimiliki oleh Kaisar Surgawi, tentang kekuatan yang dimiliki oleh mata Dewa Komning miliknya, yaitu sebuah teknik yang dapat menggabungkan semua dao menjadi satu dan juga mencapai dao yang sangat-sangat agung, dao tertinggi langit dan juga bumi. Dan dari apa yang dia lihat saat ini, Zaufan sepertinya dia telah mewarisi teknik itu, teknik yang dapat menggabungkan dan juga menyatukan seluruh dao lainnya pula. Dan di sini Long Su dia juga mengatakan kalau saat ini dia dapat melihat kalau saat ini Zaufan dia memiliki tubuh yang sangat-sangat aneh, karena saat ini kekuatan yang ada di dalam tubuhnya tidak saling menolak satu sama lain, tapi justru malah bersatu, terutama kekuatan yang dimiliki oleh 5 binatang suci. Karena saat ini Long Su dia menyadari kalau di Zaufan dia memiliki kekuatan api kekacauan yang berasal dari Kunpeng yang ada di dalam tubuhnya, dan dia juga dapat melihat tubuh fisik yang dimiliki oleh Kunpeng dan juga petir ungu yang ada di dalam tubuhnya yang telah bersatu membanjiri seluruh tubuhnya, dan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh orang biasa. Dan jika orang lain yang mencoba untuk dapat menyatukan 3 kekuatan dari binatang suci, harusnya kekuatan ini akan saling berbenturan satu sama lain. Dan untuk orang biasa yang mencoba untuk dapat melakukannya, tentunya mereka tubuhnya sudah hancur sedari awal. Dan bagaimana mungkin dia dapat menyatukannya, yang artinya dia bukanlah sosok yang biasa. Ucap dari Long Su yang tentunya mengejutkan bagi Yelin, yang artinya apakah dia telah mewarisi kekuatan dari 3 binatang suci. Ucap dari Yelin, dan hal itu pun tidak dibantah oleh Long Su. Tapi di sini Long Su dia pun mengatakan kalau kekuatan yang dimiliki oleh Zaufan bukan cuma 3. Sepertinya kau terlalu meremehkannya. Yelin, lihatlah baik-baik. Di sini Long Su dia pun mendekatkan cakar naga miliknya ke arah pupil mata milik Zaufan, dan dia mengatakan, Yelin, lihatlah baik-baik. Ini adalah kekuatan mata Dewa Komning milik Kaisar Surgawi, dan ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh makhluk terkuat yang ada di domain suci. Dan asal kau tahu juga, ini adalah kekuatan yang telah mengurung kami para bintang suci di dalam dunia fana ini. Dan inilah yang membuat kami tidak bisa kembali ke dunia atas, dan ini semua adalah akar dari semua penderitaan kami. Ucap dari Long Su yang tentunya membuat Yelin dia bertanya apakah jadi artinya dia adalah penerus dari Kaisar Surgawi. Ucap dari Yelin, dan hal itu pun dibenarkan oleh Long Su. Di sini Long Su dia pun mengatakan mungkin aja ini adalah alasan kenapa dia bisa mewarisi kekuatan yang dimiliki oleh Kaisar Surgawi. Tapi di sini Long Su dia juga yakin kalau sepertinya Zaufan dia tidak memiliki hubungan dengan Kaisar Surgawi sendiri, melainkan dia pasti menemukannya dari apa yang telah diambil oleh Qilin. Ucap dari Long Su yang kini dia pun tertawa. Di sini Long Su dia pun tahu kalau sebelumnya Qilin telah mengambil teknik mata Dewa Komning milik Kaisar Surgawi yang telah dia simpan, dan itu membuat Long Su dia pun tertawa, dan dia yakin kalau saat ini Kaisar Surgawi pasti dia sangat marah ketika dia menyadari kalau kekuatan teknik mata surgawi miliknya telah diambil oleh orang lain. Tapi untuk Yelin dia pun bingung. Bagaimana bisa Zaufan dia memiliki kekuatan dari 3 binatang suci dan juga kekuatan dari 2 master yang ada di tingkatan Kaisar, dan itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi anak ini dia mewarisi 5 kekuatan tingkat tertinggi. Sebenarnya siapa dia? Ucap dari Yelin. Di sini Long Su dia pun mengatakan kalau dia juga tidak tahu siapa Zaufan sebenarnya, tapi yang dia tahu Zaufan dia adalah orang yang sangat luar biasa beruntung. Dan Yelin, orang tua ini punya sesuatu yang ingin disampaikan, dan jangan kau cemburu ketika kau mendengarnya. Anak ini, dia sejatinya bukan cuma punya 5 warisan, tapi masih ada satu lagi. Ucap dari Long Su yang kini dia mendekatkan cakarnya ke tubuh fisik dari Zaufan, dan ketika Long Su menyentuh tubuh Zaufan, tiba-tiba aja muncul sesuatu dari dalam tubuh milik Zaufan, dan itu adalah pedang Floating Sword
yang membuat Yelin dia pun bertanya, "Guru, apakah itu adalah sebuah pedang?" Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Long Su. Namun di sini Long Su dia menekankan kalau yang ingin dia tunjukkan bukanlah pedang itu, melainkan sosok yang ada di balik itu semua. Di sini Long Su dia pun mengatakan kepada Yelin, apakah Yelin masih ingat tentang cerita yang pernah dia katakan tentang leluhur iblis merah. Di sini Long Su dia mengatakan walaupun iblis merah dia hanya ada di ranah sains, tapi dengan kemampuan yang ia miliki dia bisa menciptakan baby blow, dan itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Bahkan itu membuat mereka, para master yang ada di ranah emperor, mereka enggan untuk dapat berurusan dengan leluhur iblis merah karena dia sangat-sangat mengerikan. Tapi setelah seiring menghilangnya leluhur iblis merah, namun tidak pernah kusangka kalau ternyata aku dapat melihatnya lagi. Hari ini baby blow ada tepat di hadapan diriku. Namun yang menariknya adalah baby blow kini menggantikan jiwa yang ada di pedang itu, menggantikan roh pedang yang ada di pedang suci, dan ini adalah sesuatu yang sungguh luar biasa gila. Dan aku juga penasaran apa yang akan terjadi nantinya ketika baby blow dia telah mencapai ranah sains dan dia bersatu kekuatan dengan pedang suci, yang artinya sepertinya itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa gila. Dan dengan kemampuan dan juga kekuatan seperti itu, apakah menyingkirkan mereka para master yang ada di ranah emperor akan dapat melakukannya semudah membelah sebuah pepaya? Ucap dari Long Su yang sebenarnya nggak ada sih pepaya. Di sini translate-nya melon, tapi gua ganti pepaya aja lah. Ucap dari Long Su yang membuat Yelin dia nggak menyangka kalau ternyata Zhao Fan dia mewarisi 6 warisan tingkat tinggi. Anak ini sepertinya dia benar-benar disayang oleh surga. Sungguh sangat mengerikan. Dibandingkan dengan dirinya, aku cuma punya 1 warisan. Lantas apa yang bisa aku banggakan dengan dirinya? Ucap dari Yelin yang iri dengan Zhao Fan. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh Yelin membuat Long Su bocah tengi, kau telah mendapatkan warisan dari orang tua ini dan harusnya kau sudah cukup beruntung. Bahkan kau sosok yang beruntung di antara mereka yang paling beruntung. Jadi memangnya apa gunanya juga sih sebenarnya kalau kau memiliki banyak warisan, kalau kau tidak bisa memahaminya hingga ke tingkatan ekstrim? Percuma aja kau hanya akan berakhir babak belur seperti bocah ini. Ucap dari Long Su. Tapi di sini untuk Yelin dia pun mengatakan bagaimana jika saja Zhao Fan dia dapat memahami semua warisan itu hingga ke tingkatan ekstrim. Dan untuk Long Su dia mengatakan kalau itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan jika hal itu benar-benar dapat terjadi, dan itu akan membuat dirinya menjadi sosok yang tidak akan pernah dapat terkalahkan. Ucap dari Long Su yang tentunya mengejutkan bagi Yelin. Tapi sayangnya di sini Long Su dia mengatakan jika hal itu terjadi sungguh luar biasa, namun bisa dikatakan itu adalah hal yang cukup mustahil karena kemampuan untuk dapat meningkatkan hingga ke tingkatan ekstrim. Mereka saja, para binatang suci, membutuhkan waktu sampai ratusan miliar tahun untuk dapat melakukannya, dan itu hanya 1. Lantas bagaimana bisa melakukannya untuk semua yang telah dia miliki? Jadi Yelin, fokuslah berlatih di bawah bimbingan dari orang tua ini, dan kau lanjutkanlah jalan naga yang telah aku berikan. Karena sejatinya serakah dalam mengejar banyak hal itu hanya akan membuatmu jatuh ke dalam kegagalan. Lagi pula kau tidak memiliki warisan yang diturunkan oleh Kaisar Iblis 9 Neraka. Jadi jika kau mencoba untuk dapat mengambil dan juga memurnikan warisan-warisan kuno itu, justru itu hanya akan membuat tubuhmu menjadi hancur. Dan kau harus berhati-hati dengan efek baliknya. Ucap dari Long Su. Dan hal itu pun juga dipahami oleh Yelin. Hanya saja saat ini Yelin dia juga masih agak sedikit cemburu. Tapi di sini Yelin dia juga tahu walaupun memang saat ini Zhao Fan dia memiliki banyak sekali warisan, tapi saat ini kondisinya juga tidak baik-baik saja. Bahkan saat ini tubuhnya tidak lebih dari sekedar tubuh kosong. Lantas dengan kondisi dia seperti ini, memangnya apa yang bisa diharapkan? Tapi setidaknya jiwanya masih bisa diselamatkan kan? Ucap dari Yelin. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh Yelin membuat Long Su dia pun tertawa karena tidak perlu khawatir tentang jiwa yang dimiliki oleh Zhao Fan. Karena saat ini api biru yang ada bersama dengan Zhao Fan seharusnya memperbaiki jiwa milik Zhao Fan secara otomatis. Jadi jiwanya akan baik-baik saja. Hanya saja tubuh fisik yang ia miliki benar-benar terluka parah, dan itu membuat orang tua ini harus melakukan sesuatu untuk dirinya. Jika tidak, tubuh fisiknya hanya akan hancur. Ucap dari Long Su. Di sini Long Su yang mengatakan kalau sebenarnya tubuh yang dimiliki oleh Zhao Fan dapat kembali pulih karena saat ini dia memiliki baby blow yang akan bersifat sebagai katalis untuk dapat melindungi esensi kehidupan yang ia miliki. Jadi selama adanya baby blow harusnya tubuh fisiknya akan baik-baik saja. Hanya saja saat ini
Zaufan tubuhnya benar-benar terluka, dan jika kita hanya mengharapkan baby blow itu akan memakan waktu yang cukup sangat-sangat lama. Jadi di sini Longsu dia pun mengambil sisik terbalik yang ia miliki dan meletakkannya di atas tubuh dari Zaufan, dan di sini Longsu dia juga memurnikan tubuh fisik milik Zaufan dengan api emas miliknya yang membuat Yelin yang melihatnya dia pun tahu kalau ini adalah sesuatu yang tidak asing karena dia pernah melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Zaufan saat ini, yang membuat Yelin dia berujar, "Master, kalau seperti ini bukankah artinya dia akan mendapatkan warisan yang sama dengan diriku?" Ucap dari Yelin, dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Longsu. Dan untuk Longsu dia juga berujar, "Hei, apakah kau cemburu bocah?" Ucap dari Longsu. Tapi untuk Yelin, ya sebenarnya aku iri nggak iri. Lagi pula dia memiliki sesuatu yang tidak aku punya. Sekarang dia bahkan memiliki sesuatu yang apa yang aku punya. Master, sepertinya kau ini jika ingin memberikannya, kenapa kau tidak melakukannya di belakangku? Itu seperti kau nggak punya perasaan dengan diriku, ucap dari Yelin yang ngambek. Tapi untuk Longsu dia mengatakan kepada Yelin untuk tidak perlu khawatir karena saat ini karena dirinya melakukan ini semua bukan tanpa sebuah alasan. Karena aku akan meminta kepada dirinya untuk menjalankan sebuah tugas yang pernah aku berikan kepada dirimu. Dan sekarang ketika aku melihat sesuatu, sosok yang sangat berbakat seperti ini, bagaimana mungkin aku membiarkannya begitu saja? Lagi pula jika aku melakukannya itu artinya seperti kau mendapatkan saudara baru, ucap dari Longsu. Dan aku melakukan ini semua karena aku memiliki sebuah pekerjaan yang memang harus dia lakukan, ucap dari Longsu, yang membuat Yelin dia pun berujar, "Apa? Jadi artinya dia adalah saudaraku sekarang?" Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Longsu. "Dia adalah saudaramu," ucap dari Longsu. Sedangkan di sudut lainnya, di alam bawah sadar milik Zaufan, saat ini Zaufan bentuknya aneh acak kadut seperti ini. Dan dia ada di persimpangan alam Nether. Dan di sini sosok merah ini yang memang sebenarnya adalah Zaufan, dia pun melihat kalau ternyata di depan sana ada sosok pria berambut panjang putih, dan itu membuatnya pun bertanya-tanya siapa sosok yang ada di depan sana. Tapi karena memang sepertinya nggak punya keperluan, membuatnya pun memutuskan untuk dapat punten lewat aja. Tapi ketika dia ingin lewat, orang itu meminta kepada Zaufan untuk dapat berhenti. "Hei, tunggu sebentar," ucap dari sosok itu, yang membuat sosok merah ini dia berujar, "Hei, ada apa?" Tapi di sini untuk sosok berambut putih dia pun mengatakan kalau yang ada di depan sana adalah alam semesta yang luas. Dan jika kau melangkah satu langkah lagi ke sana, kau benar-benar tidak akan mungkin dapat kembali. Karena itu adalah tempat di mana jiwa akan dihancurkan, ucap dari sosok misterius ini. Siapakah sosok misterius ini? Akan dibahas di part lanjutannya. Nanti dia bakal muncul lagi di satu episode sebelum tamat. Waduh. Dan itu aja untuk part kali ini. Sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban. Bye, thank you. Dan happy weekend untuk kita semua. Ciao.